eh, sesuai dengan arahan Bapak Presiden, ada 3 hal yang menjadi tanggung jawab pengalokasian dana desa. Yang pertama, dalam kondisi sekarang ini tentu untuk kepentingan pencegahan dan penanggulangan COVID di tingkat desa. Jadi semua ini skalanya skala desa. Dan yang kedua, bagaimana disampaikan oleh Pak Menko Perekonomian, jadi padat karya tunai desa, skalanya juga skala desa, dengan beberapa syarat. Yang pertama yang dilibatkan dalam padat karya tunai desa adalah para penganggur dari manapun asalnya, tapi domisilinya di desa itu. Kemudian setengah penganggur dan kelompok miskin lainnya, termasuk kelompok marginal. Sekali lagi, syaratnya harus ada di wilayah desa itu. Karena tiap-tiap desa harus ada program padat karya tunai desa ini. Sehingga masing-masing akan berputar duit itu di desa. Yang kedua, padat karya tunai desa dengan menggunakan dana desa diupayakan semaksimal mungkin nilai upah lebih besar daripada nilai bahan. Karena targetnya adalah keterlibatan sebanyak mungkin warga miskin, penganggur atau setengah penganggur. Yang ketiga, dalam pelaksanaan padat karya tunai diupayakan pemberian upahnya setiap hari. Diupayakan semaksimal mungkin setiap hari. Kalau terpaksa tidak bisa ya 3 hari sekali atau maksimal 7 hari sekali, seminggu sekali. Supaya apa? Supaya sebagaimana disampaikan oleh Pak Menko Perekonomian tadi, menopang, meningkatkan daya beli warga desa, dan ini tentu akan memberikan daya tahan ekonomi. Yang ketiga, alokasi dana desa, sebagaimana arahan yang baru disampaikan oleh Pak Presiden adalah untuk kepentingan bansos. Jadi sasaran bansos ini adalah mereka yang sama sekali tidak mendapatkan manfaat. Belum mendapatkan manfaat. Jadi intinya Bapak Presiden tidak ingin ada celah sedikit pun di desa, warga yang terdampak COVID-19 tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah. Itulah makanya dana desa juga untuk kali ini digunakan untuk kepentingan bansos dengan sasaran yang belum menerima PKH, belum menerima bantuan pangan non-tunai, serta bantuan-bantuan lain dari kebijakan APBN. Dengan demikian, maka kebijakan ini akan menutup seluruh celah sehingga tidak ada satupun warga kita dimanapun dia berada tidak mendapatkan manfaat dari kebijakan pemerintah. Ini yang menjadi arahan Bapak Presiden. Untuk PKTD desa, padat karya tunai desa, rekrutmennya pertama warga miskin, anggota rumah tangga miskin. Yang kedua, pengangguran. Yang ketiga, setengah pengangguran. Yang keempat, kelompok marginal lain di lokus desa. Jadi tidak keluar dari desa itu. Sehingga tidak ada pendaftaran dan seterusnya. Karena apa? Padat karya tunai desa itu harus melibatkan banyak orang. Tetapi tetap mengikuti standar protokol kesehatan. Physical distancing, social distancing, dan seterusnya. Misalnya ada 30 orang dalam satu kegiatan melakukan penataan irigasi. Nah ini kan panjang, bisa melibatkan banyak orang, dan komponen upah pasti lebih banyak dari komponen bahan. Nah itulah yang dimaksud dengan padat karya tunai desa. Makanya bentuknya lebih pada melibatkan banyak orang. Kemudian yang kedua, terkait dengan bansos yang berasal dari dana desa, sasarannya siapa? Sasarannya adalah semua mereka yang masuk rumah tangga miskin, tapi belum dapat PKH, BPNT, dan program-program pemerintah lainnya. Sehingga pendataannya dilakukan setelah ini jalan, desa melakukan pendataan, lokusnya RT RW, verifikasinya Musdes. Jadi ini diverifikasi dalam forum Musdes, mereka-mereka yang belum masuk kategori miskin, misalnya gara-gara COVID-19 atau COVID-19 ini mereka kehilangan sumber mata pencaharian. Contoh, warung-warung yang biasanya warung, atau mereka yang biasanya jadi jualan di sekitar sekolahan, karena sekolahnya tutup, mereka tidak bisa jualan. Para penjual sayur, ikan, keliling yang biasa ngambil dari pasar, kemudian dijual keliling karena
kondisi seperti ini konsumennya menurun dan seterusnya. Nah, itu misalnya, tapi yang belum, sekali lagi tekanannya adalah yang belum mendapatkan PKH dan bantuan pangan non tunai serta program-program pemerintah lainnya. Itu prinsipnya di situ. Nah, berapa persen anggaran dana desa yang digunakan itu sesuai dengan kondisi, tetapi hitung-hitungannya tidak sampai 30% per desa. Maksimal lah 30%. Itu apa? Hitung-hitungan. Karena apa? Ini seperti yang disampaikan Pak Presiden tadi adalah jangan sampai kemudian ada rakyat Indonesia yang kemudian karena dampak COVID-19 ini tidak dapat fasilitas yang dilakukan atau dikembangkan oleh pemerintah.